Udah? Udah debius. Udah selesai. Dan itu cepat banget. Halo Shen guys, aku ini hari ini ada termin mau cabut gigi. Jadi aku udah di depan klinik hari ini. Cabut gigi bungsu 2 yang kanan kiri ya, bagian bawah. Ini banget. Jadi aku udah di planning dari bulan Agustus. Tapi aku nggak sendirian, syukurnya aku ditemani sama si Om. Tapi gimana sih? Dia lagi parkir mobil. Aku disuruh masuk duluan dan itu udah lupa dong. Gila nih kayak berapa? Jalan kedua. Naik lift. Jadi bisa naik lift. Jadi ini penampakan aku sebelum dicabut giginya. Wow. Halo Morgan. Penampakan dalam praksisnya bagus banget. Next to no ya. Aku udah ditahu. Oder? Damit hört GE nicht mehr bla 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 von Kuku. Ini katanya berlangsung 3 jam kurang lebih, lama kali. Das wurde dann produziert eine Mundtour, die man auch machen kann. Udah debius. Doch, ein bisschen größer. Ini rasanya kayak jadi besar gitu bibirku. A few moments later. Guys, aku udah selesai dan itu cepat banget, cuma 10 menit 2 gigi aku ditarik doang. Jadi awalnya disuntik, ini aku yang menurut aku cuma disuntik bius, nunggu kayak 15 menit. Terus habis itu proses pencabutan itu benar-benar cuma kayak gigi itu tuh ditarik, enggak disobek-sobek gitu, cuma ditarik. Makanya 2 gigi itu cuma kayak sekitar 10 menitan doang. Gila cepet banget. Aku awalnya udah kayak negatif thinking kan, aku pikir harus digunting-gunting dulu gitu loh fungsinya. Ternyata enggak. Ini aku ngegigi kapas gitu ya. Halo Shen, selamat datang lagi di channel Baitak Jerman bareng aku. Jadi kemarin itu video cabut giginya kepotong kan guys, karena emang aku itu dilarang ngobrol sama dokternya, nggak boleh ngomong. Di video terakhir itu aku udah ngelanggar aturan dokter, makanya sampai aku itu ngerasa darah dari bekas gigi aku yang dicabut itu bercucuran. Jadi aku memutuskan waktu itu men-stop videonya, dan akhirnya kebablasan sampai 2 minggu kemudian hari ini aku baru bisa sambung. Dan aku mau sambung videonya sambil aku mengupas kentang kartoffeln di kartoffeln. Nah, jadi di video ini aku mau sharing ke kalian testimoni dari aku tentang perasaan beruntungnya aku gitu ya, ada di Jerman, cabut gigi, dan juga aturan-aturan yang ada di sini yang ngebuat aku itu juga sebenarnya kayak wow gitu. Jadi BTW aku ini kupas kentang karena aku mau bikin donat kentang buat snack di akhir pekan. Nah teman-teman, buat yang udah ngikutin aku di Instagram, kalian mungkin udah lihat story-story aku tentang soal cabut gigi itu ya. Ini aku mau bilang nih ya, fakta pertama nih yang menurut aku bener-bener wow gitu.
Aku nggak ngerasain sakit sama sekali waktu gigi aku itu proses pencabutan. Bahkan sampai setelah pencabutan aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Memang sih waktu dicabut itu giginya dibius ya. Yang sakit itu menurut aku cuma waktu disuntikin bius, teman-teman. Terus setelah itu proses pencabutan nggak ada sakit sama sekali, dan itu prosesnya tau gak sih berapa lama? Cuma 10 menit. Aku waktu itu shock banget karena memang aku itu orangnya penakut banget. Aku mulai dari di Indonesia udah tahu bahwa gigi aku itu harus dicabut karena tumbuhnya mereng yang sebelah kiri. Tapi aku itu benar-benar jogal ya gitu ya. Waktu itu aku benar-benar kayak aku nggak mau pokoknya gigi ini dicabut. Aku mau pertahanin ini gigi gitu. Sampai akhirnya di Jerman ternyata udah kedeteksi sama dokter gigi waktu aku kontrol pertama kali di sini. Pertama kalinya nih kontrol ke dokter gigi setelah aku 2 tahun di Jerman. Dan dokternya bilang itu harus dicabut karena giginya sudah mulai membusuk. Jadi sebelum giginya tambah parah keropos harus dikeluarin. Nah, jadi prosesnya itu cuma mereka suntik dan mereka bilang gitu ya, tunggu ya kayak 10-15 menit dan udah mulai kram. Dites gitu apakah aku ngerasain sakit waktu giginya dicucukin, dan nggak ada. Lanjutlah proses pencabutan. Itu cuma dokternya ada asistennya ya, waktu itu mereka berdua. Asistennya bilang, oke, ini bakalan ada tekanan ya, katanya gitu. Terus aku ngerasa kayak ditekan gitu ya di gigi aku, tapi nggak sakit sama sekali. Terus habis itu cuma kayak 5 menit pindah mereka ke sebelah kanan. Jadi aku mungkin posisinya waktu itu kayak gini kalau dibayangin ya. Jadi kan rebahan ya, dan aku itu tutup mulut sepanjang proses. Nah udah habis itu pindah ke gigi sebelah kanan, cuma aku nggak tahu ya bahwa itu adalah sudah proses pengeluaran giginya gitu. Setelah itu dokternya cuma bilang, ini kamu boleh gigit di sini nggak, katanya gitu. Aku gigit, dokternya baru ngomong, oke, kelar, katanya gitu. Dan aku kayak, hah? Udah kelar gitu. Aku yang mana posisi tutup mata baringan itu aku mikir, oh ini masih tahap awal nih, masuk nih sekarang ke tahap yang sesungguhnya. Aku mikir gitu, ternyata yang aku dengar dari dokternya dia bilang gitu, sudah kelar. Benar-benar shock banget, dan aku bilang, udah kelar? Aku bilang gitu sambil gigit kapas. Iya ya udah kelar, kamu cukup perlu duduk, kamu tidak dianjurkan untuk berbicara, katanya gitu. Sama dokternya ngelawak banget. Aku kayak ngerasa, wow gitu. Aku ngerasa seneng banget, ya ampun cepet banget gitu. Dan aku mau nunjukin sesuatu. Nah, aku itu nggak ngerasain sakit sama sekali ya. Dari mulai pencabutan gigi nggak sakit karena memang dibius, tapi setelah cabut gigi nggak ngerasain sakit sama sekali. Aku dikasih ini. Jadi aku nggak dikasih obat apapun selain ini. Ini obatnya ibuprofen untuk penghilang rasa sakit. Jadi hari pertama itu setelah gigi aku dicabut, aku ambil 2 tablet siang dan malam. Hari esoknya aku ambil 3 tablet pagi, siang, dan malam, masing-masing 1 tablet. Dan setelah itu aku udah nggak ngambil lagi dan udah nggak ngerasain sedikit pun sakit sama sekali, nggak ngerasain. Rasa yang sakit yang aku rasakan adalah cuma karena aku nggak bisa ngunyah makanan sampai full 4 hari atau 5 hari pertama gitu teman-teman. Dan aku itu tipe orang yang nggak bisa makan makanan bubur-buburan gitu. Di Jerman aku suka makan bubur kentang, tapi aku ngerasa bosen sih kalau makan bubur kentang tiap hari. Jadi aku itu seperti yang di video yang ini, itu hari kedua setelah gigi aku dicabut, aku makan sop pakai kentang, dan kentangnya aku banyak-banyakin aja. Terus aku masih juga paksain makan, di Jerman ada namanya mie untuk sup gitu, mie-nya kecil-kecil huruf ABC dan angka 1, 2, 3 gitu. Aku masih maksain makan mie, tapi aku telan aja gitu, karena kan mie-nya kecil-kecil, jadi aku bisa langsung telan gitu. Terus fakta yang kedua, yang sangat-sangat mengesankan, banyak yang tanya, Kak bayar berapa, mahal nggak, segala macem. Di Jerman itu cabut gigi bungsu itu di cover sama asuransi teman-teman. Bayangkan aku itu nggak bayar sama sekali, alias gratis. Dan itu prosedurnya cepat banget. Di Jerman itu kalau kita pakai asuransi nggak ada yang namanya istilah kayak rujukan dulu, ke puskesmas dulu ngambil rujukan dan segala macam gitu-gitu, nggak ada. Kita langsung aja misalnya mau ke dokter gigi, di Jerman harus bikin appointment ya kalau kita mau berobat gitu ke dokter, bikin termin namanya di sini. Bisa lewat telepon, bisa lewat email, kita carikan ya di internet nama dokternya lah gitu, kita mau ke dokter mana. Terus ya udah, kalau aku sih lebih sukanya buat lewat telepon.
Terus habis itu udah ada janji temu kita kapan, kita datang dan bawa aja udah itu kartu asuransi kita dan serahin ke resepsionis, udah itu langsung mereka tanganin. Dan biasanya kalau memang itu penanganannya tidak ditanggung sama asuransi, biasanya mereka bakalan bilang dan kita bakalan tahu langsung dari awal gitu teman-teman. Dan kita juga bahkan bisa tanya, ini kira-kira nanti bakalan ditanggung sepenuhnya sama asuransi atau tidak gitu. Kita boleh tanya teman-teman. Gitu dia. Jadi gratis buat kalian yang pengen rencana ke sini dan punya masalah dengan gigi bungsu, nggak apa-apa, tunggu aja sampai di sini nanti baru dicabutnya di sini aja mendian. Dan fakta yang ketiga, kalian tau gak sih, aku itu hanya cabut gigi 2 itu doang, aku itu ditulisin surat sakit selama 10 hari kerja teman-teman. Itu belum termasuk hari weekend. Jadi waktu itu ada 2 kali weekend yang ketemu, artinya keseluruhan itu aku nggak kerja 12 hari. Ya ampun, bayangin hanya cuma cabut gigi, aku sampai ngerasa bosen waktu itu. Dan itu alasannya sebenarnya karena memang aku bekerja di bidang kesehatan, karena aku itu mengalami luka terbuka di bagian mulut untuk beberapa hari. Jadi dia saranin bahwa aku harus 10 hari full minimal stay di rumah gitu ya. 10 hari kerja yang dia maksud. Dan di Jerman itu setiap dokter itu berhak menyarankan ke pasiennya berapa hari sih ini pasiennya harus stay di rumah. Apalagi untuk orang-orang yang kerja di bidang kesehatan, kita itu sangat dilindungi sekali keselamatannya, karena yang namanya kerja di bidang kesehatan itu kan ada resiko terinfeksi bakteri, virus, dan segala macam. Jadi sebenarnya sih kalau dokternya bilang kemarin, kalau untuk orang yang kerja biasa kantoran-kantoran gitu, cukup 3 hari izin sakitnya. Tapi karena aku di bagian kesehatan, jadi diwajibin minimal 10 hari kerja gitu teman-teman. Menarik banget bukan? Jadi kerja bagian kesehatan di Jerman itu emang benar-benar banyak benefitnya gitu loh. Walaupun mungkin banyak yang bilang kerjaannya capek gitu ya. Terus selanjutnya lagi, apalagi nih yang paling menarik ya. Aku jujur sebenarnya penasaran di Indo gimana sih kalau orang cabut gigi bungsu, yang punya pengalaman boleh sharing. Itu dokter yang nyabut gigi kita itu ngebuatin nggak ya surat sakit, dan kalau ngebuatin berapa hari biasanya dibuatin surat sakit. Kalau dari pengalaman aku cabut gigi bungsu ini, jujur aku nggak ngalamin yang aneh-aneh sama sekali gitu. Aku tidak mengalami yang namanya gusi bengkak gitu, nggak ada. Yang mana aku dengar dari banyak yang udah cabut gigi sebelumnya dari aku, bahkan GF aku sewaktu au pair, dia cerita dia tuh sampai beberapa hari gusinya bengkak, dan rekan kerja aku gitu mereka juga bilang mereka tuh gusinya bengkak. Aku itu nggak ada dijet-jet sama sekali teman-teman, nggak ada disobek gusinya, cuma memang pure dicabut tok gitu doang. Cuma memang dia itu agak lama tertutupnya karena dia itu kan agak gede gitu ya lubang akarnya gitu. Nah, makanya aku benar-benar merasa bersyukur banget, yang mana awalnya aku itu benar-benar takut banget sampai aku itu suruh si Om stay di situ di ruangan itu, karena aku benar-benar takut banget nanti mana tahu aku butuh sesuatu gitu. Dan memang aku butuh sesuatu. Waktu aku itu baru disuntikin bius, aku tuh ngerasa kaki aku lemas banget sampai aku minta si Om itu harus nyabut sepatu aku gitu ya, ngebuka maksud aku. Dan dokternya itu sampai shock. Belum pernah dia katanya punya pasien yang setelah dibius mendadak minta sepatunya dibukain. Kalau aku waktu itu kan kakinya dilurusin, aku ngerasa setelah disuntik yang pertama kali ya, gigi sebelah kanan pertama kali disuntik, aku ngerasa bener-bener kayak kaki aku itu lemas banget. Aku sampai bilang ke dokternya, aku ngerasa nggak punya kaki lagi nih sekarang. Terus dokternya bilang, kaki kamu masih di situ kok, katanya gitu. Tapi terus aku bilang aja, aku boleh lepas sepatu nggak? Aku ngerasa nggak nyaman banget pakai sepatu. Ini ya kaki aku ngerasa nggak bisa aku letakin dengan baik. Aku ngerasa lemas banget. Dokternya sampai menjauh dari aku, ngira aku itu sedang berhalusinasi. Ngira ada sesuatu yang terjadi sama aku, kayak aku itu Ngedrop sampai aku itu berhalusinasi, dia ngira. Terus aku sampai nenangin, aku jadinya yang nenangin dokternya, karena dokternya udah menjauh dan shock. Aku ngeliat kan, aku nggak apa-apa kok, aku baik-baik aja, Anda bisa melanjutkannya, aku bilang gitu. Tapi aku cuma minta sepatu aku harus dibuka karena aku ngerasa nggak nyaman. Boleh kan aku buka sepatu, aku bilang gitu.
Dokternya nggak jawab karena dokternya masih shock. Terus aku bilang aja sama si Om, udah tolong cepet dong lepasin sepatuku, aku nggak bisa lagi nih tenang kalau kaki aku tetap pakai sepatu, aku bilang. Akhirnya dilepasin sama dia. Pokoknya sangat worth it banget di Jerman yang namanya untuk kesehatan. Bahkan ya, asuransi di Jerman itu menanggung juga berbagai jenis-jenis penanganan kontrol wajib. Itu biasanya ditanggung, kayak kalau kita perempuan, untuk ke dokter kewanitaan, kalau kita itu mau periksa kanker serviks, siklus, menstruasi dan segala macamnya, kanker payudara, itu juga kita bisa datang, namanya ke sini Frauenarzt. Kita bisa datang ke situ untuk kontrol pertama kali, dan itu bakalan ditanggung sama asuransi rutin 1 kali 1 tahun. Untuk informasi anak-anak yang penasaran soal asuransi di Jerman, kalau aku pribadi aku pakainya AOK ya, AOK Bayern, karena aku tinggal di Bayern. Kayak gitulah dia teman-teman, menurut aku worth it banget sih ya kita ada di Jerman sini. Tentang kesehatan itu semuanya sangat-sangat worth it, dan ya kita nggak perlu takut kalau kita mau datang ke sini nanti mahal, kesehatan ini cek ini semuanya mahal. No, karena hampir keseluruhan bagian kesehatan yang memang wajib itu ditanggung sama asuransi. So, segitu dulu video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat dan semoga kalian suka videonya. Aku mau lanjut bikin donat kentang dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Aku ada info penting banget nih tentang cari-cari kos-kosan di Jerman, yang mana pengalaman pribadi aku yang sangat-sangat horor menurut aku. Ya, semoga aku bisa langsung segera buat videonya, dan ya kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Dukung channel Baitak Jerman. Dadah, tschüss.